Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah elektronika digital. Saya Septia Refli. Jadi pertemuan 6 ini adalah lanjutan dari pertemuan 5 mengenai aljabar boolean. Jadi di sini kita akan merancang rangkaian logika. Kemudian pertemuan ini merupakan pengantar nantinya untuk teman-teman dapat merangkai rangkaian logika dengan menggunakan multisim. Diharapkan nanti teman-teman dapat merancang rangkaian logika dari persamaan logika atau merancang persamaan logika dari rangkaian logika yang telah ditentukan. Namun sebelumnya kita bahas dulu bagaimana ketentuan dalam membuat rangkaian logika dari persamaan logika. Jadi ada namanya interseksi pada rangkaian. Jadi kalau misalnya ada tanda titik ataupun bulat seperti ini pada suatu kabel ataupun persilangan seperti ini, maka itu adalah koneksi. Sedangkan kalau tidak ada tanda bulat atau tanda titik, maka ia adalah persilangan biasa. Kemudian interseksi ini kita juga dapat menulis seperti gambar di bawah, di mana untuk koneksi dia tidak ditampilkan tanda bulat, tetapi untuk persilangannya kita tulis seperti ini. Nah, kemudian ada juga ketentuan untuk gerbang NOT, di mana biasanya kita dapat menuliskan gerbang NOT seperti gambar ini, yang mana misalnya C dinotkan sebelum gerbang N dan setelah gerbang N. Nah, dia juga akan sama hasilnya kalau kita ganti gerbang NOT ini dengan tanda bulat seperti ini. Jadi karena ini ada dua gerbang NOT, maka kita dapat membuatnya dengan membuat bulatan sebelum gerbang N dan setelah gerbang N. Kemudian kita masuk ke merancang rangkaian logika dari persamaan logika. Jadi mungkin teman-teman di sini telah bisa ataupun mampu membuat rangkaian gerbang logika dasar. Nah, sekarang kita membuat rangkaian logika dari persamaan logika, di mana nantinya rangkaiannya berbentuk rangkaian kombinasi gerbang logika. Langkah yang kita dapat lakukan, yang pertama kita identifikasi ekspresi boolean yang terdapat pada rangkaian dan komponen rangkaian logika yang digunakan. Nah, misalnya pada rangkaian terdapat tanda plus, kemudian ada tanda titik, kemudian juga ada tanda komplement misalnya, maka di sini kita dapat gunakan gerbang OR untuk plus, kemudian titik menggunakan gerbang N, dan juga ini menggunakan gerbang NOT. Nah, untuk bentuknya silakan dibuka lagi materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana untuk gerbang OR kita dapat menggambarkan seperti ini. Kemudian untuk gerbang N kita gambarkan dia seperti ini, dan juga NOT seperti ini. Kemudian kita hitung berapa input yang digunakan. Misalnya ada 3 input A, B, C, maka kita tuliskan dulu input yang digunakan. Kemudian kita mulai penulisan dari kiri. Misalnya input dilakukan inversi, maka dipasang gerbang NOT terlebih dahulu. Kemudian kita buat hasil pada setiap gerbang yang digunakan. Misalkan input A melewati gerbang NOT, maka akan menghasilkan A komplement. Agar lebih paham, kita coba untuk merancang rangkaian logika dari persamaan logika, di mana persamaannya adalah Z sama dengan A ditambah dengan C dikali B komplement plus D. Yang pertama kita lakukan adalah kita hitung berapa operasi yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada plus, kemudian ada kali, ada komplement, kemudian ada plus lagi. Jadi ada 2 plus atau 2 gerbang OR, kemudian ada 1 gerbang N, kemudian ada satu lagi untuk NOT. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ada 4 input A, B, C, dan D. Kemudian kita tuliskan masing-masing inputnya. Nah, kemudian agar lebih mudah, jadi kita selesaikan dulu suku yang ini, suku yang sebelah kanan. Kemudian di sini kita lihat bahwa B-nya adalah B komplement. Maka untuk input B kita lakukan inversi terlebih dahulu dengan memasang gerbang NOT. Kemudian B ini kita OR-kan dengan D. Nah, kemudian hasil OR ini kita AND-kan dengan input C. Jadi di sini kita AND-kan
dengan input C. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk interseksi dia bisa persilangan seperti ini. Kemudian kita OR-kan dia dengan input A. Seperti ini. Nah, nanti di sini akan diperoleh sesuai dengan persamaan yang kita buat. Nah, kalau di sini berarti kan B kita inverse kan, nanti ini adalah B komplement, kemudian kita OR-kan dengan D, nanti ini akan diperoleh B komplement ditambah dengan D, kemudian dia di N kan dengan C, maka ini akan sama dengan C dikali dengan B komplement plus D. Nah, kemudian ini dari gerbang A, sehingga akan diperoleh Z sama dengan A ditambah C dikali B komplement plus D. Nah, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merancang persamaan logika dari rangkaian logika. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita lihat komponen gerbang logika pada gambar rangkaian, apakah ada AND, OR, ataupun NOT. Kemudian kita gantikan ke bentuk ketika kita menulis persamaannya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk tanda di atas ini, itu untuk NOT, kemudian plus untuk OR, dan juga titik untuk AND. Selanjutnya kita perhatikan juga jumlah input yang digunakan. Kemudian kita tulis kembali rangkaian dan selesaikan secara bertahap dimulai dari kiri. Kemudian teman-teman di sini juga bisa tidak menuliskan rangkaian, kemudian kita gabungkan hasil masing-masing gerbang sehingga diperoleh persamaan rangkaian pada paling kanannya. Nah, untuk lebih paham kita coba kerjakan contoh soal berikut, di mana di sini ada rangkaian yang terdiri dari gerbang NOT, kemudian OR, dan juga AND, di mana inputnya ada 3 A, B, C. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu untuk input A dan B sehingga kita peroleh di sini A komplement, kemudian ini B komplement. Kemudian setelah di-OR-kan ini akan diperoleh A komplement ditambah B komplement. Selanjutnya karena di sini ada gerbang NOT, maka di sini akan diperoleh A komplement ditambah B komplement yang dikomplementkan. Nah, maka kita selesai untuk satu input ini. Kemudian kita selesaikan untuk dua input B dan C dan kita gabungkan sehingga kita peroleh B dikali C, karena ini adalah gerbang N, dikalikan dengan A komplement ditambah B komplement yang dikomplementkan. Nah, persamaan ini kita tulis B dikali C dikali A komplement ditambah B komplement yang dikomplementkan. Nah, persamaan ini kita dapat juga sederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean pada pertemuan kelima, di mana ketika kita sederhanakan, maka persamaan ini akan memenuhi bentuk De Morgan pada gerbang OR, sehingga diperoleh X sama dengan B dikali C. Kalau ini tanda plus, maka akan berubah menjadi tanda kali. Jadi A dikali B. Ini akan sama juga dengan B dikali C dikali A dikali B, karena kita terapkan involusi. Kemudian kita kalikan ke dalam, nanti akan diperoleh A dikali B dikali B dikali C. Kemudian karena ini juga ada pada teorema variabel tunggal, maka akan diperoleh A dikali B dikali C. Kemudian kalau kita tuliskan kembali, bentuk dari A, B, C ini akan sama dengan seperti ini, karena hanya ada satu gerbang N kalau kita gunakan 3 input sekaligus. Nah, untuk lebih paham, teman-teman juga dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada bahan ajar. Kemudian pada pertemuan ini kita juga akan mencoba membuat atau merancang rangkaian logika menggunakan multisim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.